Selanjutnya mari kita bahas tentang penyakit hipertiroid dan penyebabnya. Simak terus ya. Seperti yang telah saya katakan pada video pembelajaran sebelumnya, hipertiroid dapat dialami oleh seseorang ketika kadar hormon tiroidnya T3 ataupun T4 berada di atas nilai normalnya, atau hormon tiroid ini terlalu banyak jumlahnya di dalam darah. Jika jumlahnya banyak, tentu saja akan mempengaruhi semua sel dan jaringan di dalam tubuh kita, seperti yang telah saya sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya. Kadar normal hormon tiroid bisa Anda lihat pada tabel berikut ini, ya, di mana kadar normal total T4 itu bergerak antara 4,5 sampai 10,9 mikrogram per desiliter, sedangkan kadar free T4 itu bergerak antara 0,9 sampai 2,7 nanogram per desiliter. Kadar normal dari total T3 itu bergerak antara 60 sampai 180 nanogram per desiliter, di mana bisa Anda lihat pada kondisi yang di bawahnya, yaitu kondisi hipertiroid dan hipotiroid. Pada kondisi hipertiroid, ketiga parameter laboratorium ini meningkat secara drastis, sedangkan pada keadaan hipotiroid terjadinya penurunan kadar ketiga parameter laboratorium ini, yaitu kadar total T4, total T3, dan free T4. Nah, beberapa gejala yang dapat dilihat pada kondisi hipertiroid ini diantaranya adalah kecemasan. Pasien terlihat cemas dan mungkin tidak bisa tidur. Kemudian detak jantung berdebar-debar. Pasien mudah merasa lapar, irritable atau mudah tersinggung, tidak tahan panas atau mungkin selalu kepanasan. Palpitasi atau detak jantung berdebar-debar, mungkin juga pasien mengalami aritmia jantung, sering buang air besar, dan menurunnya konsentrasi berpikir. Selain itu, penderita hipertiroid juga akan merasa mudah lemah, lemes ya, atau chronic fatigue, kemudian tidak bisa tidur, berubahnya pola menstruasi, kemudian meningkatnya tekanan pada bola mata sehingga matanya terlihat melotot, dan sebagian kecil akan ada goiter atau benjolan pada daerah leher yang menandakan bahwa terjadinya pertambahan ukuran dari kelenjar tiroid pada daerah leher. Penyebab utama dari penyakit hipertiroid ini adalah penyakit Graves atau Graves disease, suatu penyakit autoimun di mana sistem imun kita itu menandai sel folikel tiroid itu sebagai benda asing. Sehingga di sini sel beta, salah satu sel imun dalam tubuh kita, akan memproduksi yang namanya TSI atau Thyroid Stimulating Immunoglobulin, atau pada literatur lain ada yang menyebut TSI ini dengan TSAB atau Thyroid Stimulating Antibody. TSI ini memiliki cara kerja yang sama dengan hormon TSH atau Thyroid Stimulating Hormone, dan akan mampu berikatan dengan reseptor TSH sehingga sel folikel kelenjar tiroid akan merasa diaktifasi oleh TSH dan akan mengakibatkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroid dalam jumlah berlebih dan terus-menerus. Penghentian sekresi kelenjar hormon tiroid ini tidak dapat diatasi dengan menurunnya kadar TSH, karena kadar hormon TSH tetap normal. Sekresi hormon tiroid yang berlebihan ini bukan disebabkan karena TSH, tapi lebih disebabkan oleh adanya aktivasi reseptor TSH oleh TSI. TSI yang dihasilkan oleh sel B yang saya sebutkan tadi. Pada Graves disease ini, kelenjar tiroid juga akan membengkak sehingga akan terlihat seperti orang yang menderita gondok ya, yang menandakan adanya pembengkakan atau penambahan ukuran dari kelenjar tiroid. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kondisi lain yang dapat menyebabkan hipertiroid pada seseorang. Yang pertama adalah adanya peradangan pada kelenjar tiroid, yang ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus ataupun bakteri. Peradangan ini disebut sebagai subakut tiroiditis, yang ditandai dengan adanya rasa nyeri yang diakibatkan oleh perabaan kelenjar tiroid.
Kemudian pasien umumnya juga akan mengalami rasa nyeri ketika menelan makanan. Nah, keadaan inflamasi pada kelenjar tiroid ini juga dapat memicu terjadinya sintesis hormon tiroid yang berlebihan dan pelepasan hormon tiroid lebih banyak daripada biasanya, sehingga mengakibatkan munculnya gejala-gejala hipertiroid. Kemudian yang kedua adalah nodul tiroid, di mana terjadi satu benjolan pada kelenjar tiroid yang menandakan adanya pertumbuhan dan pembelahan sel kelenjar tiroid yang lebih cepat pada biasanya pada satu area dari kelenjar tiroid. Jadi hanya terdiri dari satu nodul saja. Penambahan jumlah sel kelenjar tiroid ini juga akan berdampak pada peningkatan sintesis dan sekresi hormon tiroid, sehingga pasien juga dapat mengalami gejala-gejala hipertiroid. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah multinodular goiter, di mana akan terbentuk banyak benjolan-benjolan pada sebagian besar area dari kelenjar tiroid. Keadaan ini dikenal dengan istilah plumber disease. Adanya banyak nodul pada kelenjar tiroid tadi juga akan mengakibatkan terjadinya peningkatan sintesis dan sekresi hormon tiroid yang berlebihan, sehingga pasien akan merasakan gejala-gejala hipertiroidisme. Penyebab yang keempat adalah toxic single adenoma, atau yang disebut juga dengan tumor tiroid. Nah, tumor ini masih dalam kondisi jinak, artinya pertumbuhan dari sel yang berlebihan ini hanya terjadi pada area tertentu atau terlokalisir pada area tertentu di daerah kelenjar tiroid. Ukuran dari tumor ini setidaknya adalah sekitar 2,5 cm. Dan tumor ini umumnya jinak sehingga jarang menjadi kanker. Kondisi kelima yang menyebabkan hipertiroid adalah kanker tiroid, di mana beda tumor dan kanker ini terletak pada kecepatan pertumbuhannya serta kemampuannya untuk mengalami metastasis atau menyebar lebih jauh pada organ-organ yang lain. Sama dengan kanker yang lain, pertumbuhan dari kanker tiroid ini adalah jenis pertumbuhan yang tidak dapat dikendalikan, sehingga pembelahan terjadi secara terus-menerus tanpa bisa dihentikan oleh faktor penghentian pembelahan sel di dalam tubuh kita. Walaupun demikian, kondisi kanker tiroid ini sangat jarang terjadi. Kemudian penyebab dari hipertiroid yang keenam adalah hamil anggur dan koriokarsinoma. Hamil anggur ini adalah hamil yang terjadi di luar rahim atau disebut juga dengan molar pregnancy, di mana setelah dilakukan kuret terjadinya pertumbuhan yang tidak normal pada bekas jaringan plasenta. Dan sel-sel yang tidak normal ini akan menghasilkan hormon HCG yang cukup banyak. Tingginya kadar hormon HCG di dalam darah ini akan sampai pada daerah pituitary, di mana HCG ini juga nantinya akan mampu mengakibatkan pituitary mensekresikan hormon TSH yang berlebihan. Dampaknya adalah akan terjadi aktivasi reseptor TSH di folikel kelenjar tiroid yang akan memerintahkan kelenjar tiroid ini untuk segera mensekresikan T4 dan T3 dalam jumlah yang banyak dan berlebihan. Ini akan mengakibatkan seseorang mengalami gejala-gejala yang berkaitan dengan hipertiroid. Penyebab yang ketujuh adalah kanker pada daerah pituitary. Di sini jelas pada kanker pituitary ini akan menghasilkan hormon TSH yang berlebihan dan dampaknya adalah akan mengaktifasi kelenjar tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid dalam jumlah yang banyak. Pasien juga pastinya nantinya akan mengalami gejala-gejala hipertiroid. Penyebab ke-8 dari hipertiroid ini adalah struma ovari, sejenis kanker rahim atau kanker ovarium, yang mana sebagian besar sel dari kanker ini adalah mirip dengan kelenjar tiroid. Pada satu literatur saya membaca pada jaringan struma ovari ini 80%-nya terdiri dari sel kelenjar tiroid yang juga mampu memproduksi atau mensintesis dan mensekresikan hormon tiroid. Jadi hormon tiroid ini tidak dikeluarkan dari kelenjar tiroid di sini, di leher, tapi dikeluarkan dari sel kanker rahim atau yang disebut dengan struma ovari tadi. Efek yang dihasilkan oleh hormon tiroid yang dikeluarkan oleh struma ovari ini sama dengan hormon tiroid yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid, yang akhirnya akan mengakibatkan terjadinya gejala-gejala hipertiroidisme. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, penyebab dari hipertiroid adalah tirotoksikosis factitia. Apa ya? Oh iya, hipertiroid ini disebut juga dengan tirotoksikosis.
Jadi tirotoksikosis activia ini adalah keadaan hipertiroid yang disebabkan oleh penggunaan obat. Obat yang pertama yang dapat menyebabkan hipertiroid activia ini adalah tentu saja pemberian hormon tiroid dari luar, yang biasanya digunakan pada pengobatan hipotiroid, di mana tubuh kita kekurangan hormon tiroid, maka diberi asupan hormon tiroid dari luar, ya, seperti levotiroxin. Itu adalah T4 analog yang akan berefek sama seperti hormon tiroksin di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua adalah obat-obat yang pada struktur kimianya banyak terdapat atom I, ya, seperti amiodaron. Amiodaron adalah obat yang digunakan dalam terapi aritmia jantung, yang mana pada struktur kimianya banyak sekali terdapat atom I, seperti yang Anda lihat pada gambar berikut ini. Hal ini sangat berkaitan dengan sintesis dari hormon tiroid yang telah saya sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya, di mana sintesis hormon tiroid ini akan dimulai dari uptake ion yodium oleh follicle cleanser tiroid, sehingga entah itu obat atau makanan yang mengandung atom I dalam jumlah yang banyak ini akan berpotensi menyebabkan peningkatan produksi dari hormon tiroid, dan berpotensi juga akan menimbulkan gejala-gejala hipertiroid. Demikian tadi 9 penyebab dari hipertiroid. Mudah-mudahan paham, dan tentu saja treatment atau terapi pada masing-masing kondisi hipertiroid tadi tentu saja tidak akan sama atau berbeda, ya. Demikian saja, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.